Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian yang sungguh luar biasa dan menjadi berkat bagi kita semua, di mana ada seorang muslimah ini mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan juga ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Tuhan sebelum dan sesudah menjadi pengikut Kristus. Ternyata orang Melayu sudah banyak yang dijamah dan dipulihkan Tuhan, sehingga mereka mengenal kebenaran dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari kita menyimak dan menyaksikan video kesaksian ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, sehingga banyak orang di luar sana yang mendengarkan kabar baik tentang Isa Al-Masih adalah Tuhan dan junjungan yang ilahi. Berikut ini video kesaksiannya. Iya, halo, selamat malam. Waktu saya di Indonesia, saya waktu Indonesia bagian tengah ya. Teman-teman, penonton semuanya, nama saya Bunda Rosa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bunda berasal suku Melayu ya. Jadi kalau Kalimantan itu kan ada juga suku-suku, ada juga suku Dayak. Kalau saya Melayu teman-teman ya, saya Melayu yang mayoritas Muslim semua. Jadi saya di sini mengatakan bahwa banyak juga teman-teman mengatakan Kalimantan itu Dayak, jadi sudah Kristen dari sononya. Tidak, saya memang murni dari Muslim sejak lahir. Saya dilahirkan oleh keluarga saya, bapak saya Muslim, mama saya juga Muslim. Bahkan saya lahir pun pakai tasmiyah begitu ya, secara adat kami. Dan bertumbuh saya besar, saya sekolah. Saya dilahirkan 3 bersaudara, saya paling tua. Jadi saya paling tua. Ada adik saya 2, laki-laki semua, saya perempuan paling pertama begitu teman-teman ya. Jadi bapak saya PNS, tapi sekarang sudah pensiun karena umur Bunda sudah kepala 5 ke atas ya. Jadi mama Bunda hanya ibu rumah tangga biasa. Dahulu Bunda sekolah di tempat Bunda dulu, sekarang kan orang banyak TK Al-Quran ya. Jadi Bunda itu tidak mengalami TK Al-Quran seperti saat ini. Tetapi waktu itu dulu Bunda SD seperti biasa, SD negeri. Tetapi kalau sore itu Bunda sekolah Arab ya. Sekolah Arab itu anak-anak Muslim ya seperti itu. Jadi lebih kalau dikatakan itu seperti sekarang kan, setahu saya anak-anak sekolah baca tulis Al-Quran itu hanya diajarkan bagaimana membaca dan menulis Al-Quran seperti itu. Tetapi zaman Bunda dulu tidak seperti itu. Lebih dari itu ya, jadi lebih belajar mengenai hukum-hukum teman-teman. Jadi itu tingkat SD Bunda dulu ya. Tingkat SD itu belajar hukum-hukum, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya kita mandi. Jadi seperti itu. Jadi saya waktu itu diatur mandi pun diajarkan, walaupun misalnya nih ya, karena waktu masih Bunda SD itu ya belum mengalami haid, jadi belum diajarkan, tetapi tetap ini juga dibimbing. Jadi kalau misalnya mau lebaran begitu loh, misalnya mau lebaran itu mandinya ada bacaannya, jadi itu yang diajarkan. Jadi kalau misalnya Idul Fitri itu nawaitu guslamin yaumil Idul Fitri sunat al-Fitr, seperti itu. Jadi sunat ya, jadi mandinya itu sunat. Nah kalau Idul Adha juga bagaimana mandinya juga bacaannya, jadi hanya diajarkan seperti itu, bagaimana wudhu. Jadi itu masa lalu Bunda, dan bagaimana mengangkat air wudhu, bagaimana kita bersuci, dan diajarkan juga najis-najis seperti itu. Jadi lebih ke kalau di SD juga diajarkan seperti itu, tetapi tidak lebih dalam. Ada juga sih SD ya, kalau di SD kan ada pendidikan agama, gitu. Tapi kalau sekolah Arab Bunda itu lebih dalam teman-teman, seperti itu yang seingat Bunda ya. Jadi umpamanya bagaimana kita diajarkan, ini mohon maaf kalau saya cerita sedikit ya, masa lalu Bunda ya, mungkin nostalgia lah seperti itu. Jadi bagaimana caranya menyembelih, itu diajarkan. Jadi hewan-hewan mana yang haram, yang bagaimana, dan bagaimana hukumnya penyembelihan itu diajarkan. Dan sampai seingat-ingat Bunda juga fardu kifayah. Jadi semua itu diajarkan, sampai ada bahasa Arab kecil-kecil ya, nggak, karena kami masih sederajat SD, jadi nggak lebih dalam, lebih mendalam, lebih panjang lebar tidak. Jadi hanya dasar-dasar aja, seperti kita belajar bahasa Inggris. Jadi hanya
ya satu kalimat begitu, satu kata ini apa, ini meja, ini itu yang Bunda ingat. Jadi seperti itu. Tetapi Bunda itu dididik karena orang tua Bunda itu pegawai negeri, jadi Bunda dan saudara Bunda itu ikut orang tua waktu itu ya, karena pindah-pindah, Bapak Bunda kan jadi pindah kemana, jadi Bunda tetap dipelihara oleh bibi Bunda. Jadi Bunda lebih dekat sama bibi. Jadi bibi itu ya fanatiknya luar biasa teman-teman. Tapi kalau bapaknya Bunda sih nggak begitu fanatik ya, nggak begitu. Artinya kalau mau sholat nggak sholat sih nggak apa-apa, masa bodoh. Tapi kalau bibi Bunda lebih apa ya teman-temannya, lebih disiplin lah. Jadi Bunda dipelihara oleh beliau selama 2 tahun, 3 tahun ya, selama masih SD sampai Bunda mau ke kelas 5, 6 itu Bunda sudah pulang ikut sama orang tua. Jadi selama itu Bunda diajarkan memang keras ya, maksudnya kerasnya begini teman-teman. Mengenai najis, mengenai bagaimana sholat yang baik, begitu loh. Bagaimana ya ini memang kalau jujur Bunda katakan ya memang secara apa ya tuntunannya ya begitu. Kalau sholat itu mamanya contoh ini nostalgia ya, nggak boleh garuk-garuk begitu loh. Kalau sudah sampai 3 kali garuk harus artinya nggak sah begitu. Jadi itu semua mungkin teman-teman di sana juga kurang lebih sama ya seperti itu. Jadi sampai seiring berjalan waktu Bunda sudah ikut ke orang tua lagi karena Bunda sudah apa namanya sudah mau kelas 5 kelas 6 itu jadi Bunda bersama orang tua. Jadi bibi Bunda juga kadang datang gitu loh. Jadi ya kalau dididik di bapak Bunda sama mama Bunda sih nggak apa ya teman-teman jujur nggak begitu disiplin ya artinya Bunda jujurnya seperti Bunda bilang tadi kalau mau sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak, begitu berbeda dengan bibi Bunda. Dan kalau palingnya lebaran begitu ya. Jadi karena saya juga nggak melihat, mohon maaf ya bukan saya mendikte orang tua seperti itu. Jadi apa adanya seperti itu. Jadi memang pergaulan Bunda dari SD ya biasa-biasa sampai ke SMP juga Bunda ya cuma hanya sekolah umum saja teman-teman. Jadi nggak dilanjutkan sama orang tua Bunda sekolah pendidikan agama itu tadi nggak lagi, cuma hanya batas SD saja yang karena Bunda sudah berpisah dari bibi Bunda. Akhirnya sampailah ke SMA, masa menjelang SMA itu Bunda memang agak brutal begitu ya teman-teman ya, karena ya nggak tahu lah namanya juga remaja ya Bunda sudah mulai kenakalan remaja. Jadi Bunda itu orangnya sifatnya suka memberontak begitu ya, jadi suka memberontak sampai pada akhirnya Bunda menyelesaikan di SMA itu Bunda udah gimana ya istilahnya, Bunda suka melawan begitu kepada guru. Jadi sampai pada akhirnya Bunda langsung ke Bunda menikah. Jadi Bunda menikah itu memang beberapa kali ya, tapi Bunda nggak harus menceritakan 1 kali 2 kali, tapi Bunda lebih menceritakan ke yang akhir ya teman-teman. Jadi sebelum Bunda menikah memang Bunda itu masa-masa waktu Bunda menikah pertama memang dulu Bunda menikah dengan seorang apa namanya, kalau Bunda ceritakan lagi kenakalan apa Bunda itu ya suka minuman keras waktu di SMA ya. Itu masa lalu Bunda, suka minum minuman keras, mabok begitu teman-teman. Sampai karena keadaan kondisi ekonomi yang memang sangat terpuruk karena bapak Bunda itu seorang PNS yang golongannya rendah ya, tidak pejabat seperti itu. Jadi ya semacam kami kesulitan ekonomi. Jadi Bunda itu 3 sama Bunda, jadi masih sekolah semuanya. Tapi karena Bunda brutal itu akhirnya Bunda nggak bisa Bunda memutuskan berhenti tidak meneruskan ke perguruan tinggi karena Bunda merasa nggak mungkin. Karena adik-adik juga masih perlu sekolah, jadi Bunda sampai SMA saja. Nah itu kenakalan Bunda semakin membrutal begitu teman-teman. Nah sampai akhirnya Bunda dilamar, itu pun juga proses pacaran ya, dilamar seorang orang Cina ya. Ya memang karena kami berasal dari orang Melayu ya memang agak sedikit ditolak begitu ya, tetapi akhirnya kami juga bisa menikah. Dan dia ya Pak mohon maaf kalau dibilang persyaratannya yang memang harus membaca 2 kalimat syahadat, dan itu pun dilakukan oleh itu sudah almarhum ya, jadi sudah saya bilang almarhum ya, dilakukanlah. Akhirnya kami menikah tidak sampai mempunyai anak, dan 1 tahun kami menikah. Waktu itu ada cerita yang sangat menarik sewaktu saya menikah dengan seorang Chinese itu teman-teman, karena dia merasa sudah diislamkan begitu ya. Jadi saya tidak tahu karena ya kalau dibilang sih dia ekonominya lebih mapan dari keluarga kami, jadi dia berpuasa kepada Bunda
Jadi bunda itu dulu ceritanya mau dikristenkan begitu, ini mohon maaf ya, karena nggak tahu seperti itu ceritanya. Dan waktu itu teman-teman saya itu seolah-olah dipaksa ya, ini seolah-olah ya, karena waktu itu bunda masih berumur 19 tahun. Jadi ya, tapi jujur waktu itu bunda masih ngotot, tidak, aku tetap Islam begitu. Aku tetap Islam, aku meskipun aku miskin, aku nggak mau diatur-atur begitu loh untuk soal urusan agama, seperti itu teman-teman. Sampai waktu itu saya sudah mau, kalau dibilang ya mungkin lucu juga ceritanya. Jadi bunda sudah dipersiapkan, sudah mau apa ya, dibaptis begitu loh. Ini dulu ya dipaksa seperti itu ya. Bunda merasa dipaksa. Akhirnya bunda kabur teman-teman. Besok hari Minggu sudah memang sudah direncanakan kan, karena suami bunda itu kan penghujung. Jadi apa namanya, mau kami sama-sama mau berpindah ke Kristen seperti itu teman-teman. Jadi singkat cerita saya itu kabur malam-malam, dan proses kaburnya bunda itu juga ngeri. Ini cerita ya, karena ini patut dicatat, karena waktu itu bunda tidak mengalami Tuhan, karena itu bahaya loh. Kalau saja dahulu waktu itu bunda mau dengan terpaksa untuk karena alasan yang mohon maaf ya, karena alasan bunda miskin, tentunya bunda iman bunda akan runtuh ya. Tapi haleluya, 12 kali bunda memang benar-benar mengalami Tuhan, dan bunda sendiri yang saat ini waktu nanti bunda sampai ke situ ceritanya, tapi bunda menceritakan masa awal dulu. Jadi bunda kabur dan sempat mengalami pemberontakan juga teman-teman, karena ya apa namanya, mantan ya, Pak bilang mantan suami bunda yang Chinese itu, dia mabuk, dia marah karena saya dibilang menggagalkan acara dan mempermalukan keluarga besar dia. Akhirnya sempat dia membawa pisau waktu itu. Ya saya takut sekali teman-teman. Dia bawa pisau, mungkin ya kalau saya tidak kabur mungkin saya tidak berada di sini hari ini ya. Jadi memang belum waktunya Tuhan. Kaburlah saya. Nah, oleh sebab itulah karena saya memang ya, kalau agama itu memang kalau di kampung kami, kalau sudah sampai apalagi saya mengadu yang seperti itu kepada orang tua tentang dipaksa dan sampai dia bawa pisau, itu sepertinya mengerikan sekali ya. Tapi itu dulu ya, peristiwanya sudah kalau dibilang sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi oke, akhirnya kami singkat cerita bercerai. Jadi bunda setelah bercerai semakin membrutalah bunda teman-teman ya. Artinya kalau dibilang bunda itu setelah bercerai itu bunda ya jujur, bunda ke diskotik, karena bunda memang jujur orang kampung ya teman-teman ya. Waktu itu orang kampung, bunda bergaul dengan orang kota ya, akhirnya bunda tahu diskotik, tahu minuman keras, tahu narkoba. Itu membuat bunda merasa tahu dunia malam itu rasanya bahagia waktu itu ya, karena bunda nggak tahu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Bunda kan hanya cari kebahagiaan, cari damai, tapi ternyata di situ juga nggak mendapatkan kedamaian. Yang ada memang yang namanya orang minuman keras itu sama narkoba itu kan hidupnya tidak tenang. Dan sampai terus berjalan itu semua teman-teman, sampai bunda tidak usah menceritakan keberapa urutannya bunda bersuami. Akhirnya bunda setelah ini udah 20 tahun yang lalu ya, bunda menikah dengan suami bunda yang notabene orang Kristen. Jadi waktu itu dia Kristen dan dia ketemu sama Kristen lagi nih bunda ya. Oke, akhirnya dia menanyakan mau nggak bunda ikut agama Kristen begitu. Saya bilang tidak. Wah, bunda berpikir kacau lagi nih acara nih, bakalan ribut lagi nih. Tapi ya udah, mungkin kalau dibilang itu sudah jodoh ya. Akhirnya tidak main paksa-paksa. Akhirnya dia jadi mualaf. Jadi mualaf dia. Mungkin kami berpikir kita ambil cara tengah begitu ya. Karena dulu ya KTP itu mudah sekali, nggak seperti sekarang ini. Jadi KTP dia dulu Protestan itu diganti. Jadi KTP itu gampang dulu ya, diganti jadi Islam. Dan kami dinikahkan di kantor agama juga. Akhirnya mualaf lah dia, dan tetapi jujur itu hanya sekedar administrasi ya. Dia bilang itu, suami saya bilang ini hanya sekedar administrasi agar kita aman begitu. Tapi dia ngomong gitu. Tapi kamu pegang iman kamu, saya juga pegang iman saya. Terus memang sebenarnya saya sedih ya mendengar seperti itu. Itu terus merasa nggak nyaman, nggak tenang, karena kami rumah tangga itu berbeda iman. Itu saya merasa
tapi yang namanya kami sudah saling mencintai, ya mau bagaimana lagi teman-temannya. Jadi akhirnya saya sering berpikir, karena kami sudah mempunyai satu anak, dan saya dulu mempunyai satu anak dari suami yang lain, saya tidak menceritakan. Jadi kami akhirnya saya mempunyai 2 anak dari suami yang saat ini, satu anak teman-teman. Nah di situ Bunda, sebelum Bunda mengenal Yesus itu seperti apa, Tuhan Yesus itu, karena Bunda tahu suami Bunda Kristen. Saya lihat waktu dia mengajak Bunda masuk Kristen itu, saya melihat dia juga tidak pernah ke gereja. Ini mohon maaf ya, bukan saya bercerita apa adanya, bukan saya menjelekkan suami saya, memang adanya seperti itu. Jadi saya lihat dia tidak pernah bergereja juga. Dan seperti apa ya? Kalau saya melihat, saya lebih halus lagi berbahasa di sini agar tidak menimbulkan, karena ini kesaksian supaya menjadi berkat. Artinya hidup suami saya juga bahasanya ya tidak mencerminkan Kristus. Kalau karena saya sekarang sudah mengenal Kristus, jadi saya bisa berbicara seperti itu. Jadi saya nggak mau bercerita yang tidak baik, cuman penonton mungkin bisa mungkin bisa membayangkan sendiri orang yang tidak mencerminkan Kristus. Jadi teman-teman, di area daerah Bunda itu, Bunda tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar tentang pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Yang ada cuma hanya, ya memang jujur Bunda hanya mendengar Yesus itu jelek-jelekan. Memang ya terbuka lah, jelek-jelekan. Mohon maaf ya, memang kenyataannya seperti itu. Ya mungkin di masjid-masjid orang mentertawakan Yesus Tuhannya orang Kristen, itu sudah sering saya dengar. Dan bahkan kelakuan juga yang saya kenal di sekeliling saya, suami saya sendiri juga tidak mencerminkan Kristus. Bahkan tetangga-tetangga saya juga yang katanya orang Kristen, tapi yang saya lihat itu rentenir. Jadi semua tidak baik, jujur ya, apa adanya seperti rentenir. Dan ya tidak ada saya melihat gambaran Kristus di sekitar saya. Jadi seperti itulah singkat ceritanya. Jadi dan di masjid juga santer diberitakan tentang jadi saya itu yang ada cuma hanya kejelekan aja ya. Jadi jadi saya sudah sampai tahun 2013 kalau tidak salah teman-temannya, 2013, 10 tahun yang lalu, kalau dibilang itu mengalami Tuhan atau bagaimana, Bunda, singkat cerita, Bunda menikah dengan suami Bunda itu sudah tidak tidak lagi diskotik, sudah tidak lagi dunia malam, teman-teman. Jadi saya menjaga hubungan keluarga itu benar-benar rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya artinya Bunda sudah tidak mau lagi bergaul dengan teman-teman yang kacau. Jadi kalau pekerjaan, mohon maaf ya, Bunda tadi tidak menceritakan pekerjaan Bunda, mohon maaf kalau Bunda teringat sekarang. Baik, Bunda sampaikan pekerjaan Bunda. Bunda sejak sebelum menikah dengan suami Bunda yang saat ini, semenjak Bunda bercerai dengan suami yang Chinese itu, Bunda sekolah salon, teman-teman. Jadi Bunda memang punya talenta di situ. Jadi Bunda sekolah kecantikan, dan Bunda mempunyai salon kecantikan sendiri sejak umur Bunda 20 tahun seperti itu. Nah, hingga hari ini Bunda masih bergelut di salon kecantikan. Oke, mohon maaf kalau Bunda tadi lupa menyebutkan pekerjaan Bunda. Kalau pekerjaan suami Bunda itu di yang terakhir ya teman-teman ya, di kapal takbut, teman-teman. Jadi tarik tongkang. Jadi ya sampai hari ini suami Bunda sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Tapi Bunda bercerita ke belakang tadi, akhirnya suami Bunda itu jarang pulang, maklum karena kerja di kapal ya, jadi 3 bulan berlayar itu sudah biasa. Paling pulang ke rumah 10 hari, teman-teman, seperti itu. Jadi Bunda itu waktu yang kembali ke 2013 itu, Bunda itu mengalami insomnia, ya artinya susah tidur. Di saat Bunda mau tidur itu, Bunda kayak semacam ada kuasa yang, kalau dibilang hari ini Bunda bilang itu kuasa roh jahat ya, tapi waktu Bunda yang lama itu seperti ada bayangan datang dan mengatakan, ya ini Bunda yang mengalami itu sendiri, dan sering itu bertahun-tahun, bahkan Bunda kurang tidur.
Jadi setiap malam, tengah malam kalau kita mau tidur, udah enak mau tidur begitu teman-teman, itu ada bayangan datang. Bunda takut sekali kalau sudah itu datang. Padahal Bunda tidur bersama anak loh. Anak Bunda nggak melihat, tapi Bunda melihat. Bunda merasakan di alam roh ya, alam seperti apa ya kalau Bunda mengatakan itu alam roh. Jadi dia mengatakan dia malaikat Israel ya. Dia mau mencabut nyawa saya. Seperti itu terus. Tapi kalau sudah Bunda mau memejamkan mata, Bunda kaget. Jadi terganggu tidur dan Bunda berontak. Bunda nggak mau mati, Bunda nggak siap mati karena jujur Bunda merasa banyak sekali dosa ya. Bunda jujur, Bunda banyak dosa dan di situ terus bergumul bertahun-tahun teman-teman seperti itu. Ada bayangan-bayangan sosok hitam yang Bunda lihat dengan alam Bunda sendiri. Itu hitam, dia mengatakan dia malaikat pencabut nyawa dan sosoknya itu mukanya nggak bisa kelihatan, tapi dia pakai jubah hitam seperti itu. Dia besar sekali dan dia menindih dan dia menutup mulut kita dan bahkan kadang juga menutup hidung mulut kita sehingga kita nggak bisa bernafas. Tapi kadang-kadang lolos lagi seperti itu terus teman-teman. Akhirnya itu terus berlangsung. Bahkan kalau Bunda cerita nggak dipercaya. Dibilang Bunda mungkin halusinasi seperti itu teman-teman. Tapi itu berlangsung terus dan Bunda sangat tersiksa sekali. Dan di saat itu juga Bunda merasa oh iya ya, karena apakah Bunda bersuami dengan orang Kristen seperti itu ya, Bunda mengalami seperti itu dan itu jadi sedih Bunda jadi sedih sekali karena Bunda berpikir gimana ya kalau nanti suami saya mati. Saya merasa seperti itu, dia tidak pernah sholat dan dia juga tidak pernah ke gereja. Jadi saya ini seperti merasakan hidupnya seperti bagaimana ya, tidak ada kedamaian seperti itu teman-teman, tidak ada kedamaian dan bahkan itu terus berpuluh-puluh tahun ya teman-teman sampai ke 2020 tahun 2020 itu seperti itu terus Bunda diganggu oleh roh-roh yang seperti itu. Jadi merasa Bunda, waduh mau mati beneran nih saya nih. Waduh bagaimana kalau saya, nah kembalilah saya melakukan lebih teman-teman ya, lebih dekat lagi ke Tuhan saya yang waktu itu dengan sholat lagi, rajin zikir, rajin sembahyang tahajud seperti itu karena saya ketakutan teman-teman. Saya takut sekali. Kalau saya berpikir saya mulai merenung bagaimana nanti kalau saya mati ya. Kalau saya mati dosa saya banyak, bagaimana caranya saya umpamanya kalau saya satu sholat saja saya sudah absen kesekian kali saya sholat absen itu bagaimana saya cara nebusnya ya. Satu itu dan dosa-dosa saya yang lain, dosa saya mabuk, dosa saya macam-macam ya. Yang namanya dunia malam, bagaimana saya caranya minta ampun ke Tuhan ya. Saya merasakan karena umur sudah semakin bertambah. Jadi dan lagi saya juga jujur ya, kalau sholat sudah oke, ini satu catatan masalah sholat, satu catatan masalah puasa, satu catatan masalah dosa-dosa saya mabuk, narkoba itu juga dosa dan pergaulan bebas saya waktu itu juga saya anggap itu sangat berdosa dan itu terus berkecamuk di dalam pikiran Bunda dan saat itu juga Bunda juga berpikir saya juga dulu punya utang, saya tinggal kabur, bagaimana saya caranya harus menebus utang saya dan orang pun kemana harus saya cari kan. Kalau secara hukum saya itu yang mengganjal nanti kita akan masuk surga. Nah, kalau saya secara logika kemana saya mencari kalau saya mau bertobat. Jadi ya kalau diajarkan secara iman saya harus cari orang itu. Bisa saya punya hutang ya, saya harus cari itu, saya selesaikan dulu, ijab kabul dulu saya. Nah, sementara saya punya hutang ya mungkin saya nggak misalnya waktu saya sekolah, saya utang ada beberapa ratus rupiah begitu. Apakah saya bisa melacaknya? Dan banyak mungkin ya utang-utang kecil besar juga yang saya, karena jujur saya waktu itu seenaknya saja ya. Ya udah kalau sudah nggak saya bayar, udah mau apa? Seperti itu. Jadi itu di saat Bunda sudah usia udah tua begini, sebelum Bunda bertobat, itu selalu menghantui. Berkecamuk seperti itu, ketakutan, roh khawatir, gelisah, sehingga satu bercampur baur dengan yang datang itu kuasa-kuasa gelap yang mengganggu Bunda, yang ingin mengatakan ingin mencabut nyawa Bunda. Itulah yang membuat Bunda merasa tidak damai sejahtera. Dan sampai pada saat Bunda berteman di Facebook, teman-teman. Awalnya dulu Bunda ikut di Facebook, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Di situ Bunda kebetulan berteman dengan seorang pendeta. Tapi Bunda dulu nggak tahu. Bunda nggak tahu bahwa orang itu pendeta dari Nigeria. Bunda nggak tahu bahwa dia itu pendeta.
Sebelumnya Bunda pernah juga berteman dengan orang Arab begitu ya. Ternyata juga mohon maaf ya. Memang sih kalau Bunda di sini Bunda tidak mau terlalu melebar teman-temannya. Saya berpikir orang Arab yang backgroundnya segala macam kaligrafi dan tulisan-tulisan yang mungkin dikeramatkan itu, Bunda berpikir dia baik, ternyata tidak baik, intinya seperti itu. Dan apalagi ini, Bunda berteman dengan seorang Negria lagi, Kristen lagi, wah lebih parah lagi. Jadi seperti itu. Tapi ternyata teman-teman, Bunda tersadar, akhirnya singkat cerita, pendeta itu banyak memberitakan firman Tuhan, tapi yang namanya dia berbahasa Inggris, Bunda juga kesulitan untuk bisa memahaminya. Lalu cuma Bunda translate, Bunda mendengar pemberitaan tentang firman-firman Tuhan. Di situ kayaknya udah Bunda memang belum, jadi ya jujur ya, firman Tuhan Bunda translate dan Bunda baca memang, tetapi Bunda nggak memahaminya. Lucu kan? Karena memang belum waktunya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bunda saat ini teringat itu, Bunda sepertinya itu nostalgia Bunda saat awal-awal Bunda baru ke era masuk menerima Tuhan Yesus ya. Jadi seperti itu sampai pada akhirnya pendeta itu lebih karena dia mungkin menggiring bagaimana pemahaman Bunda, dia bagikan video-video mengenai perjalanan manusia tentang kasih. Nah di situ Bunda sudah mulai connect ya teman-temannya. Dan singkat cerita lagi, Bunda berteman dengan di Facebook itu kan luas ya, berteman dengan orang-orang Kristen di situ. Jadi Bunda banyak melihat postingan-postingan mengenai firman Tuhan. Di situ teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin di saat ini masih di Facebook, pelayanan di Facebook itu jangan sampai bosan. Memposting firman Tuhan itu luar biasa loh. Sebenarnya kalau kita pikir ya itu sederhana, tapi bagi Bunda pernah mendengar firman Tuhan yang membuat Bunda terkejut. Mungkin kalau bisa membantu Yesus datang itu bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya bertobat. Itu yang Bunda merasa wow begitu loh. Kalimat mungkin sederhana, tetapi itu yang sangat menyentuh hati Bunda. Yesus datang ke dunia itu di Lukas 5 ayat 32 kalau tidak salah, mohon dibagikan, mungkin bisa dibantu, tapi tidak apa-apa. Hari ini saya ingat Bunda di Lukas 5 ayat 32 itu yang hingga hari ini menjadi kenangan Bunda. Saat di situ Bunda merasa terkaget-kaget. Oh jadi Tuhannya orang Kristen itu datang ke dunia bukan mencari orang benar, artinya orang baik-baik, tidak, dia mencari orang berdosa. Di situ saya merasa, wow, saya ini manusia paling berdosa loh. Kesempatan ini, baru saya tahu. Nah, jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang suka posting-posting firman Tuhan itu luar biasa loh. Jadi itu sangat memberkati. Kalau dipikir itu kan hanya tulisan, tapi itu buat Bunda luar biasa. Jadi Bunda merasa tegar begitu loh. Oh berarti ikut Tuhan Yesus ini dia bisa menghapuskan dosa begitu ya. Wah, sementara kalau saya jadi saya di situ merenung lagi. Sementara di iman lama saya harus nebusnya itu nebus dengan kekuatan saya sendiri. Coba kalau saya merenungnya dengan saya harus mencari orang, kalau saya utang mungkin saya harus cari kemana, pelosok mana, saya bayar dulu, saya ijab kabul dulu. Dan mungkin kalau saya memang seperti itu. Dan saya mungkin harus kalau saya dibilang sholat saya itu udah berapa kali nggak sholat, itu bagaimana cara saya tebusnya. Dan saya justru tidak pernah memahami sama sekali dari teman-temannya itu dosa yang lahir saya. Sementara saya belum tahu, setelah saya ikut terus pemberitaan firman melalui Facebook itu, saya sepertinya rindu. Kok enak banget ya, kok membuat sejuk hati saya seperti itu. Nah, sampai saya pernah mendengar di situ juga, berarti ada firman Tuhan mengatakan bahwa saya dulu justru di sekolah saya yang lama, pelajaran agama saya tidak pernah tuh menceritakan tentang Adam sampai sedetail mungkin. Saya kok jadi tertarik sekali di kisah kejadian itu mengenai Adam, mengenai Hawa. Memang di agama saya juga dulu ada, tetapi tidak membahas panjang lebar. Cuma lompat-lompat begitu aja, jujur seadanya seperti itu. Tapi ini kok di kekristenan kok dibahas sekali ya, dalam sekali. Kenapa jadi sampai ya memang dulu buah hobi seperti itu.
terlempar ke dunia karena gara-gara melanggar memakan itu aja, dan tidak diceritakan secara detail. Di kekristenan saya seperti tergugah ya, hati saya seperti mata saya mencelik begitu. Saya terbelalak mendengar cerita tentang Adam ini, saya tertarik sekali. Oh berarti kita ini, saya datang ke dunia ada hingga hari ini, berarti udah dalam keadaan dampak dari dosa Adam dan Hawa itu. Jadi saya sudah, artinya kalau dibilang meskipun saya mandi bagaimanapun, tetap saya berdosa karena justru dari kejadian itu sampai kejatuhan Adam dan Hawa itu sudah tidak bisa ditebus apa-apa. Nah di situ saya sudah mulai memahami teman-teman, dari pemberitaan itu saya udah mulai goncang, dan seperti juga saya dengar, saya ikuti, bahkan saya penasaran, saya kurang bahan untuk mengenal siapa sih ini Yesus ini, dari Adam dulu sampai saya lanjutkan, sampai saya lihat-lihat Google teman-teman. Kan sekarang zaman sudah canggih ya, jadi saya satu-satunya ya, saya nggak tahu di mana ada pendeta, di mana ada penginjil, saya tidak punya teman siapa. Bahkan saya penasaran ingin mencari teman-teman saya yang dulu Kristen waktu saya masih sekolah pun tidak ketemu. Karena wajar ya, karena sudah lama sekali. Tujuan saya hanya ingin bertanya, siapa Yesus itu? Saya ingin tahu seperti apa ceritanya. Tetapi yang saya temuin, ya jujur saya tadi bilang, suami saya pun saya tidak mungkin bercerita. Saya kayak semacam gengsi ya barangkali kepada suami saya. Saya ingin cari tahu sendiri. Jadi saya tertutup sekali. Saya cari teman saya tidak ketemu. Saya sampai kemanapun saya sampai juga tertarik mendengar tentang Taurat itu ya. Saya dulu mungkin lucu ya. Saya cari bagaimana sih kitab Taurat, bagaimana sih kitab Injil. Saya dulu cari-cari itu, mana ada orang jual kitab Taurat, bukunya Taurat gitu, Injil. Tidak ada. Tapi ya Bunda mengalami hal itu wajar ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau dibilang ya konyol ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bunda harus tersandung dulu, mungkin Bunda harus dibilang bodoh dulu, tidak apa-apa. Tapi itu membuat Bunda semakin hari semakin tidak tahu ya Bunda, waktu itu sibuk dengan mencari pemberitaan. Mohon maaf, I think saya mau minum dulu Bunda, takut nanti Bunda kalau tersedak, mohon maaf ya penonton. Oke, Bunda lanjutkan. Di situ Bunda cari di Google saja karena tidak ada yang Bunda, makanya penting ya teman-teman ya, di sini Bunda jangan hanya mengaku Kristen saja. Jadi Kristen yang berdampak, Kristen yang menjadi saluran berkat. Jadi orang-orang yang sebelah yang menghina kekristenan itu, kalau kita berbuat yang tidak baik ya tambah kita menista nama Tuhan, padahal kita agama kita Kristen gitu. Jadi Bunda benar jujur, Bunda ingin sekali mencari orang Kristen yang menjadi panutan, ya ingin bertanya. Tetapi yang Bunda lihat semua orang Kristen lingkungan Bunda, mohon maaf, tidak Bunda temukan di situ, dan bahkan Bunda cuma hanya asik dengan Google, ya teman Bunda hanya Google. Jadi Bunda mengklik di Google, di situ semua pemberitaan banyak. Nah, di situ Bunda menyadari berarti Bunda merasa di posisi di persimpangan ya teman-teman ya. Karena Bunda udah asik ini, kok Tuhan baik sekali, kok Tuhan mau turun ke dunia, Tuhan mau nuzul ke dunia loh, luar biasa loh. Sementara mohon maaf saya tidak mengenal Tuhan saya. Saya juga sempat berpikir waktu saya masih kecil juga. Bukan menghujat, tapi itu kenyataan yang saya alami, dan itu saya pertanyakan dari saya kecil hingga hari ini saya menerima Tuhan. Kok saya menyembahnya menghadap ke situ. Sementara juga ada juga yang mengatakan Tuhan itu dekat sekali dengan urat leher. Yang mana yang benar? Tuhan itu gaib, Tuhan itu zat. Artinya Tuhan itu roh. Tapi kenapa saya harus memposisikan itu ke arah itu mohon maaf ya, itu yang saya alami, jadi itu menjadi kegalauan saya. Tapi di sini saya mendengar pemberitaan Tuhan itu roh. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wow, Tuhan tidak melihat fisik kita, Tuhan tidak melihat apapun keadaan kita, Tuhan melihat hati kita. Bunda sangat tersentuh di situ. Wow, ini sepertinya tidak saya dapatkan. Saya merasa bahagia, bahkan Bunda sudah hanya itu saja, belum bergereja, belum mendengar pemberitaan lebih dalam lagi. Bunda sudah merasa gimana ya teman-teman ya, merasa hidup lagi seperti itu, merasa berseri, seperti kalau bunga tanaman bunga atau apa ya, kayak kering, layu, sudah tinggal mau nunggu matinya aja. Kalau kondisi Bunda saat itu seperti Bunda itu segar lagi loh, mulai
kayak mulai bertunas, kelihatan ya tanaman kering itu seperti apa, dan tanaman yang sudah mulai kena siram air itu seperti itu kondisi Bunda. Jadi Bunda sudah merasa apa namanya ya, sepertinya Bunda itu sudah jadi orang Kristen gitu ya waktu itu. Bunda bangga sekali, bahkan Bunda belajar. Jadi sedih ya waktu itu Bunda ya, Bunda bagaimana sih doanya orang Kristen. Jadi Bunda belajar, oh doa Bapa Kami ya. Jadi Bunda belajar doa Bapa Kami, dan Bunda tahu tanya-tanya wajib itu harus doa wajib ya, doa Bapa Kami itu. Jadi Bunda menghafal doa Bapa Kami itu setengah mati teman-teman. Jadi satu Bunda tulis-tulis. Jadi Bunda tuh seperti orang aneh ya di rumah itu. Benar. Jadi doa Bapa Kami itu Bunda tempel di dinding, di meja makan. Jadi Bunda itu supaya cepat hafal begitu. Di tempat tidur juga Bunda tempel, dan Bunda hafalkan satu persatu. Dan anak Bunda sendiri juga heran melihat kelakuan. Kenapa anak Bunda tuh masih sekarang umur 13 tahun. Jadi kalau 2 tahun ke belakang itu dia masih berumur 11 tahun. Dia juga heran melihat ibundanya kok aneh ya. Dulu bundanya mengajari dia bagaimana wudhu, bagaimana membaca ayat-ayat yang untuk sholat. Kenapa Bunda hari ini sudah aneh begitu. Tapi anak Bunda cuma hanya diam aja, tapi dia pura-pura nggak tahu begitu ya. Tapi Bunda juga belajar. Dulu Bunda mungkin kalau berpergian mungkin suka baca-baca ayat-ayat ya menurut iman kepercayaan Bunda yang lama. Tapi Bunda suka mau coba-coba begitu teman-teman. Bunda suka hal yang baru. Ya wajar ya kita coba-coba nih. Jadi Bunda tuh kalau mau pergi kemana, Bunda kan suka ke desa-desa begitu ya teman-teman. Karena Bunda ada pekerjaan selain salon, Bunda suka memasakkan, Bunda juga tenaga medis ya. Bunda kan suka memeriksa ke kampung-kampung. Jadi di sela-sela salon itu Bunda suka meracik tanaman obat begitu teman-teman. Jadi biasanya Bunda suka melayani ke kampung, dan Bunda itu memang kampung itu ngeri ya, namanya juga kampungnya Ujung Berung ya teman-teman, apalagi ini di Kalimantan. Jadi di situ teman-teman Bunda tidak lagi membaca, mohon maaf ya, Bunda sudah Bunda bilang Bunda itu suka menguji, mencoba hal baru. Jadi Bunda bilang waktu mau berangkat sudah merubah jadi begini, atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bunda mengatakan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Seperti itu teman-teman. Dan yang paling Bunda hanya bisa kalaupun Bunda mungkin merasa takut saat apapun. Dulu kan Bunda hanya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah dulu begitu. Bunda belajar ya, namanya sudah kebiasaan gitu. Tapi Bunda memang ini program yang menurut Bunda coba-coba ini memang masih canggung gitu teman-teman. Tapi Bunda belajar apapun. Tapi saking Bunda, padahal Bunda masih belum tahu gereja, dan Bunda bangga loh teman-teman. Bunda bangga, Bunda enjoy, Bunda seperti enak ya berkomunikasi dengan sang roh itu loh teman-teman. Jadi Bunda kan belum ada yang memimpin, tapi Bunda merasa berbicara itu, misal Bunda bagaimana Bunda berbicara seperti ada roh kuat mendorong ke situ. Kamu di situ kampung, kamu banyak pelayanan kamu diperlukan. Itu saat Bunda, mohon maaf ya, saat Bunda tidak melakukan, mohon maaf sekali lagi teman-teman ya, tidak melakukan sholat duha. Barangkali dulu kan Bunda suka melakukan itu, tapi ini Bunda mencoba. Bunda memejamkan mata, Bunda berbicara dalam roh, tolong, Bunda belum tahu cara berdoa yang tepat, tolong kemana aku ya, ada roh kuat mendorong kamu ke arah utara, kamu ke sana. Oh iya ya. Dan jujur, itu memang mujur, memang selalu mujur dan luar biasa. Dan saat juga Bunda mungkin malam pulang takut karena itu melalui hutan-hutan, Bunda hanya mencoba membaca, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikan. Seperti itu Bunda membaca. Dan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus ke Allah. Tapi Bunda kok enak ya? Bunda lebih kayak berani begitu. Kenapa? Jadi Bunda itu iman percaya Bunda ya, yakin Bunda. Jadi Bunda pernah dulu melakukan itu karena Bunda memang pelayanan selain salon, sudah Bunda katakan Bunda ke desa-desa melayani kesehatan. Pekerjaan sampingan Bunda itu, Bunda memang mengalami tantangan yang luar biasa teman-teman. Tidak gampang itu dilalui. Itu mental. Hanya seorang perempuan ya kalau boleh dibilang hanya perempuan tomboy yang bisa melalui itu. Kalau hanya perempuan yang alay lebay nggak akan mungkin bisa. Jadi kita harus mental yang kuat, dan mungkin kalau dibilang itu hanya casingnya saja Bunda perempuan, tapi kalau mental Bunda istilahnya gentleman, Bunda berani. Jadi di situ teman-teman, memang kalau dulu Bunda jujur, Bunda sering mengalami diganggu oleh roh-roh
yang tidak baik. Dulu Bunda membaca ya seperti yang iman lama sebelah Bunda, tetap aja Bunda memang kepental ya teman-teman ya, kepental. Tapi jujur, kalau Bunda ini kok manjur ya, kok saya merasa ada ketenangan, saya merasa bersuka cita, saya merasa mujur, ini jujur. Nah setelah itu Bunda kalau dibilang Bunda itu sudah murtad ya, kalau dibilang murtad, iya jujur, Bunda murtad waktu itu. Sebelum bulan November 2020 itu kan Bunda sudah dibaptis. Jadi sebelumnya itu kalau dibilang Bunda masih bulan Januari, masih Bunda kalau dibilang itu murtad. Nggak apa-apa, tapi Bunda bangga loh. Bunda bangga, tapi Bunda damai begitu. Tapi kan hanya Bunda dan Tuhan yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Suami Bunda pun tidak tahu, anak Bunda pun tidak tahu, orang tua Bunda pun, saudara Bunda pun tidak tahu. Tetapi Bunda dengan keanehan-keanehan Bunda itu membawa dampak di keluarga Bunda itu, saudara Bunda sudah kayak mulai apa ya teman-temannya, kalau kayak mulai sudah berbicara yang kurang nyaman loh, baru loh, hanya seperti itu saja ya Bunda, belum apa-apa sudah ada tantangan-tantangan dari saudara. Jadi ya dia saudara Bunda itu yang nomor 2 sempat bilang, Rosa kamu ini kamu murtad ya, kamu sudah mau jadi Kristen ya. Saya bilang kalau iya kenapa, saya kok ada keberanian seperti itu ya, ada roh keberanian. Kalau iya kenapa? Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nggak layak lagi tinggal di kampung ini. Seperti itu belum apa-apa. Oke, saya bilang nggak apa-apa lah. Dan kamu juga mati nggak akan mungkin. Kami ya teman-temannya kalau di daerah kami punya altar keluarga. Itu altar keluarga itu jadi milik keluarga. Jadi barang siapa sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, kalau itu di situ altarnya. Jadi kalau saya langsung dibilang kamu tertolak. Kamu sudah nggak bisa lagi, kalau kamu mati nanti kamu nggak bisa bermakan di sini. Ya jelas dong saya nggak mungkin bermakan di sini karena saya ikut Tuhan Yesus. Saya nanti mau cari gereja, saya kok kayak happy begitu loh. Saya mau cari gereja, saya mau cari komunitas, saya bilang nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Jadi itu di kehidupan saya dengan saudara saya, cuma hanya satu itu yang menentang saya. Sepertinya dia benci sekali ya, sepertinya dia murka lihat saya. Tidak apa-apa, saya. Nah di sosial media pun saya juga ikut di grup Kristen teman-teman, memberanikan diri ikut di grup Kristen. Jadi spesial ya di grup Kristen. Dulu kan saya melihat postingan di umum aja di mana firman Tuhan. Sekarang saya lebih ke spesial lagi, ikut di grup rohani. Berani saya sudah ke situ. Nah di dalam grup itu saya biasanya cuman hanya melihat posting, lihat jadi penonton, jadi pembaca yang baik. Tetapi Bunda kok memberanikan diri untuk menulis seperti itu. Jadi saya menulis apa yang menjadi pergumulan saya. Saya perkenalkan bahwa saya dari Muslim, saya tertarik di kekristenan dan saya suka ya seperti itulah. Saya mungkin lupa sudah, cuma endingnya kurang lebih seperti itu. Baru menulis itu saja. Memang banyak orang-orang Kristen udah beratus-ratus yang support saya, tetapi ada satu, saya juga heran kok kenapa di grup rohani ini kok ada penyusup ya teman-teman ya. Ya kentara sekali bahwa dia juga sama dari sebelah, dari saya juga. Saya tuh dimaki di apa namanya di komentar itu dimaki-maki dengan kalimat komentar itu, dihina luar biasa, dikatakan ya tahu sendirilah seperti apa. Jadi saya itu dihakimi di depan orang banyak, tetapi saya santai aja teman-teman, santai aja, nggak ngaruh buat saya tetap maju begitu loh, meskipun itu baru loh ya, belum apa-apa loh ya, baru hanya ingin mengenal Tuhan Yesus aja udah beberapa ada penentang. Tetapi apakah saya mundur atau ciut? No, tidak. Saya semakin ditentang kok semakin saya jadi penasaran begitu. Itu saya ya, itu adanya seperti itu. Jadi oke, ada ya. Dengar suara saya? Baik ya, dengar. Tapi ada sinyal di tempat kita ini. Ya, maaf. Sinyal di tempat kita ini agak naik, jadi mungkin bisa dia drop tiba-tiba nanti di ini. Ya, saya nggak dengar. Ibu Rosa bisa dengar? Ada ini Pak, ada berdengung Pak. Halo, iya Pak, ini udah nggak kedengaran lagi. Apa bagaimana harus saya harus bagaimana Pak?
Boleh saya minum dulu? Ibu Rosa bisa dengar saya? Bisa Pak, udah baik Pak. Tadi storing Pak. Oh ya, Bu, mungkin bisa dipersingkat karena sinyal di tempat kami ini kurang bagus, jadi agak turun naik dia, Bu. Takutnya nanti terputus tiba-tiba. Oh baik, jadi saya langsung ke ini aja ya Pak. Ya udah mau ke poin loh Pak. Udah mau tinggal 25% udah gol ya. Nah, saya lanjutkan. Oke, baik Bu. Dipersingkat ya Bu. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi begini, sampai saat itu Bunda langsung dimasukkan di grup WhatsApp saja karena sudah kefokus. Nah, di situ saya lebih banyak di grup keluarga Allah waktu itu ya, dan luar biasa di sana saya merasa iman saya bangkit, dan di situ saya berkenalan dengan orang-orang yang memang benar-benar bertanggung jawab untuk membimbing saya, dan saya diberi link nonton kesaksiannya Bapak Muhammad Kaceh. Waktu itu kesaksian Bapak Muhammad Kaceh itu di channel ini juga. Nah, di saat itu saya mengenal Bapak Muhammad Kaceh, saya dengerin. Saya kan masih di persimpangan ya teman-temannya, walaupun saya memang mungkin harus bagaimana, apakah saya harus jadi Kristen nih atau bagaimana. Tapi setelah saya menonton beliau, Bapak Muhammad Kaceh, dan teman-teman mungkin viral ya Bapak Muhammad Kaceh sudah, jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Di situ saya semakin berani teman-teman. Semakin berani, oh ini ada teman saya juga sama nih. Jadi semakin saya berani dan saya membuat saya percaya diri saya semakin menjadi-jadi, dan saya langsung ingin dibaptis. Oke, saya sudah siap. Saya sudah siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi waktu itu tidak gampang ya. Kalau ingin dibaptis di tempat saya juga ada ditolak oleh ada juga beberapa gereja yang menolak saya. Waktu itu saya tidak mau memperpanjang itu karena mungkin kenapa saya ditolak ya ada alasan mungkin karena corona dan casing saya seperti ini barangkali, jadi saya tidak mungkin mereka mengatakan membaptis itu hanya orang yang mau menikah saja, jadi mereka tidak mengadakan baptisan untuk orang yang background dari Muslim seperti saya. Jadi ya wajar. Jadi itu pun tidak menyurutkan hati saya untuk lebih saya seperti bagaimana ya, ingin sekali sudah masuk ke ranahnya kekristenan itu, tapi bagaimana caranya. Dan bahkan ada beberapa juga yang ingin menawarkan baptis online, tapi puji Tuhan, alhamdulillah saya mendapat nomor Bapak Muhammad Kaceh dan saya bisa chatting Bapak Muhammad Kaceh, bisa teleponan teman-teman, karena saya jadi favorit saya setiap hari mendengar kesaksian beliau, saya semakin dikuatkan. Nah di situ Bapak Muhammad Kaceh bilang tidak usah pakai baptis online Ibu Rosa, cari gereja terdekat. Walaupun saya ditolak, saya cari terus gereja yang mau membaptis saya, dan puji Tuhan saya dibaptis di gereja Tabernakel Alpha Omega di daerah saya. Itu satu-satunya gereja yang waktu itu saya sudah kalau dibilang kemana-mana itu, jadi saya siap dibaptis. Dan puji Tuhan kalau saya bercerita panjang lebar juga bukan hanya saya yang menerima Tuhan, anak bungsu saya yang umur 11 tahun waktu itu. Saya mungkin tidak mau berpanjang lebar proses saya bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak saya, padahal ala kadarnya juga saya menceritakan, saya hanya poinnya surga dan neraka. Akhirnya dia juga menerima Tuhan Yesus dan kami sama-sama dibaptis. Rencana saya memang hanya satu orang, saya sendiri, tetapi puji Tuhan itu semua kuasa Tuhan. Saya berdua dengan anak saya dibaptis di gereja Tabernakel itu. Dan setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya bergereja, sudah mulai mendengar pemberitaan firman, saya sudah bahagia sekali, saya sudah dapat sertifikat. Wow. Jadi kalau tantangan ya teman-temannya, wah tentunya ada tantangan yang saya lalui. Hingga hari ini saya sudah berpindah 5 kali teman-teman. Dari tahun 2020 saya ya memang firman Tuhan sudah tergenapi. Memang saya menerima Tuhan itu memang dengan air mata. Jadi saya sudah kehilangan, bukan berarti apa itu ujian buat saya. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi saya siap. Saya siap mau diuji Tuhan macam manapun saya siap. Karena satu yang membuat saya selalu siap, Tuhan mau apa yang terjadi atas saya, mau itu suka maupun duka. Karena Tuhan mengatakan nama saya tercatat dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa. Setia kepada Tuhan, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, nama saya tercatat dalam kerajaan surga. Dan itu tidak ada di dalam pemberitaan, di dalam iman lama saya. Jadi saya sangat semangat sekali, sehingga seperti apapun cobaan saya, usaha salon saya hancur, dan toga saya juga punya toga, saya tanaman hias saya juga hancur, amburadul, dan klinik kesehatan saya juga hancur, amburadul, diterjang banjir juga kebetulan waktu itu teman-teman. Jadi saya waktu itu memang hanya 1 lembar di badan, dan bukan hanya saya, anak saya, mama saya, bapak saya juga yang
saya bertanggung jawab kepada mereka karena mereka sudah jompo. Kami semua dibantu oleh Bamak waktu itu, dievakuasi. Jadi rumah saya sudah tenggelam. Jadi saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Itu kalau dibilang ya itu tantangan juga, tapi saya tetap semangat ikut Tuhan. Dan hingga hari ini saya sudah 5 kali pindah di rumah ini, pindah, saya tidak perlu cerita. Tapi saya tetap bersukacita, tetap bahagia karena ikut Tuhan yang luar biasa. Saya tidak peduli, dan setelah saya mendengar firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai sampai kesudahannya. Percayalah anakku, aku menyertai engkau sampai sampai kesudahannya. Itu membuat saya merasa terus semangat, dan saya belajar melayani. Sampai singkat cerita, saya dulu hanya bisa bersaksi ala kadarnya, tetapi saya merasa ingin bagaimana ya, saya juga tidak tahu. Hingga singkat cerita saya belajar melayani teman-teman, dan benar adanya memang firman Tuhan mengatakan mukjizat, ikut setia dengan Tuhan, Tuhan berikan kuasa mukjizat kepada kita. Kalau dipikir ikut Tuhan itu, kalau orang-orang berpikir jadi kaya enggak, jadi berkelimpahan enggak. Sementara mereka berpikir mukjizat itu hanya kaya saja. Tapi tidak, di dalam Tuhan. Mukjizat Tuhan itu tidak hanya sekedar kekayaan, itu mungkin ekstra menurut saya ya. Ini menurut saya, mohon maaf. Mukjizat yang Tuhan beri itu kesembuhan. Dan itu terjadi zaman Yesus waktu itu juga 2000 tahun yang lalu juga. Saya pikir apa masih bisa ya hingga hari ini. Ternyata saya belajar melayani ke pedesaan, dan puji Tuhan kalau mungkin boleh bisa kalau saya berpikir saya bisa nggak? Tuhan itu luar biasa. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, ketika memang hidup kita benar-benar diubahkan, manusia lama kita sudah memang kita dalam pertobatan. Kita bertobat itu bukan berarti berpindah saja, tapi karakter lama kita, karena firman Tuhan sudah mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, itu sudah lahir baru. Manusia lama kita jadi lahir baru. Jadi manusia lama kita udah kita kubur. Itu luar biasa loh, itu terjadi, dan Tuhan memberikan mukjizat. Kalau mungkin menurut Bunda hanya punya mukjizat menyembuhkan, itu pun luar biasa. Saya sangat semakin ketagihan ingin melayani Tuhan, ingin terus mengabarkan tentang Tuhan, ingin terus mendoakan orang sakit. Ketika melihat mungkin bisa ditampilkan sebentar, ada video sedikit, mungkin durasinya tidak panjang, barangkali cuma hanya 1 menit saja. Saya sempat mengabadikan orang lumpuh, dan itu orang tidak bisa jalan, teman-teman. Dan itu menurut saya mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya sendiri mungkin saya tidak bisa. Saya juga heran. Saya coba-coba mendoakan orang itu karena saya membaca firman Tuhan. Saya pejamkan mata, saya doakan, dan orang itu bersedia. Bapak itu haji, mohon maaf kalau saya sebutkan namanya. Saya melayani di sebuah pesantren di pedesaan sekali, dan nama Yesus pun tidak pernah apalagi ya. Itu sangat desa sekali. Saya masuk ke situ, dan ada orang lumpuh, dan dia pakai tongkat. Bunda dekati, dan dia by the way dia mau didoakan, teman-teman, dan terjadi dia 1 minggu kemudian bapak itu bisa jalan. Saya juga heran, saya juga heran kok bisa ya. Nah, saya merasa itu adalah mukjizat Tuhan, itu bukan perbuatan saya. Kalau boleh mungkin bisa ditampilkan, ada yang pernah saya kirim, barangkali bisa ditampilkan. Itulah yang mukjizat Tuhan yang memang benar-benar saya sendiri juga wow, kok bisa orang itu jalan. Saya sendiri juga heran. Halo, apa bisa mungkin sebentar ditampilkan, durasinya tidak panjang ya. Iya Bu, untuk kondisi saat ini kita belum bisa tampilkan karena sinyal di tempat kita ini agak terganggu Bu. Jadi nanti kita coba edit dulu ya Bu. Baik Pak, iya Pak, tidak apa-apa. Ya. Jadi saya baik. Dan saya bercerita lagi mukjizat tentang selain daripada itu, 1 minggu kemudian Bapak itu Haji Jasman namanya, beliau di orang kelompok di pesantren itu, beliau bisa jalan, dan itu merupakan mukjizat, bukan kemampuan saya. Dan satu lagi saya belajar melayani teman-teman. Saya kan makanya saya bilang saya tuh suka menguji, benar nggak nih? Saya mau mulai karena firman Tuhan mengatakan kabarkan Injil, siap atau tidak siap waktunya. Saya selalu bergumul tentang itu, bagaimana ya saya mengabarkan. Jadi saya dengan perjalanan saya kan saya suka kelayapan, maksudnya suka belusukan ke kampung, suka jadi pengobat seperti itu teman-teman. Nah di situ kesempatan saya untuk menjangkau jiwa-jiwa, mengabarkan tentang Tuhan dan Juru Selamat, dan ketemu orang sakit, mendoakan. Dan Bunda singkat cerita bertemu dengan orang
ibu-ibu perempuan ya, sudah 3 tahun dia tidak bisa jalan. Sebelum corona ibu itu sudah sakit dan ibu itu bengkak kakinya dan perutnya buncit. Waktu itu saya ingin memeriksa ibu itu, tetapi saya kan punya pegangan ya seperti biasa tentang tes gula darah, asam urat, seperti itu, cek kolesterol dan tensi darah. Tetapi yang saya ingin periksa itu ternyata teman saya punya 2 alat, tetapi 2 alat itu saya juga heran kenapa alat itu nggak bisa berfungsi, teman-teman. Saya kadang-kadang mau menangis, mau malu. Oh Tuhan, kenapa ini saat saya memang membutuhkan sekali, kenapa alat ini kok bisa macet? Seperti itu yang terjadi. Jadi, oke, mungkin Tuhan tidak, saya dulu tidak berpikir mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya memakai alat ini. Tidak, saya hanya cuma, oh, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tetapi, oke Bu, saya doakan Ibu, Ibu pejamkan mata, saya doakan Ibu itu. Ternyata saya doakan hari itu, memang hari itu nggak langsung jembreng, bingsalan, tidak. 2 minggu lebih, kira-kira sekitar 17-18 hari teman-teman, ibu itu menelepon dan ternyata puji Tuhan saya juga heran dan wow, ibu itu sudah kakinya sudah kempes, sudah bisa berjalan lagi, sudah bisa beliau berjualan lagi, keliling kampung, jual pakaian-pakaian second dan perut ibu itu sudah tidak buncit lagi. Dan itu saya rasa saya juga yakin tidak yakin tapi wow. Jadi bukan kemampuan saya teman-teman. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita ya. Jadi Tuhan berikan saya kasih karunia seperti itu dan saya juga saya lalui saja siapapun orang sakit penyakit ya saya doakan seperti itu dan puji Tuhan itulah mukjizat antara lain yang Bunda bisa ceritakan karena waktu ya, terbatas karena kondisi jaringan kita kurang baik. Jadi mungkin jika saya mungkin penutup hari ini. Jadi janganlah kita memandang mukjizat itu teman-teman ya hanya dengan kaya saja, diberkati. Tidak, mukjizat Tuhan itu jangan kita batasi. Mukjizat kesembuhan. Kadang-kadang kalau kita mengandalkan Tuhan, saya rasa Tuhan pasti akan ada saat itu juga. Kalau kita masih mengandalkan manusia, ya Tuhan mungkin berpikir ya udah, kamu kan percaya sama manusia. Tapi ketika kita memang benar sungguh-sungguh, tidak ada cara lain, saya percaya dan itu sudah saya lalui. Tuhan benar-benar mengurapi dan benar-benar menyatakan kuasanya. Hanya itu saja yang boleh bisa Bunda sampaikan. Kiranya mohon ampun maaf kalau Bunda mungkin salah-salah kata. Ya. Kiranya itu saja dahulu Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas. Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang Jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, kata Yesus, "Tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18-27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendahan hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi.
Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.